Bertemunya Partai Demokrat dengan Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju menambah komposisi anggota pengusung Prabowo Subianto menghadapi Pilpres mendatang. Dan meski diklaim hanya tinggal dideklarasikan merapatnya Demokrat ke KIM, menambah gemuk unsur nasionalis di poros Prabowo Subianto. Cukupkah elemen ini dalam memenangkan Prabowo? Bagaimana dengan unsur Nahdliyin yang disebut-sebut dibutuhkan untuk pemenangan Prabowo? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Pertama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa di studio? Dengan Bram di studio, Bang Andre. Saya langsung ke Anda, Bang Andre. Jadi dengan Demokrat bergabung ini menambah unsur nasionalis, bukankah yang dibutuhkan Nahdliyin, NU, Jawa Timur begitu yang dulu disebut-sebut sebagai kebutuhan atas pemenangan itu, Bang? Ya, pertama tentu kami patut syukuri, kami ucapkan alhamdulillah Partai Demokrat, partai kuat, partai besar mau bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Ini menunjukkan bahwa ada semangat kebersamaan kita, bahwa koalisi kami betul-betul koalisi yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan tidak ada politik tinggi seranting. Dan ini menambah kenyamanan dari partai-partai yang bergabung dengan koalisi kami. Kita patut syukuri, alhamdulillah, bergabung dalam Partai Demokrat kepada koalisi kami, itu pertama. Yang kedua, Partai Demokrat salah satu partai yang punya basis konstituen yang sangat jelas di Jawa Timur. Yang ketiga, soal Nahdliyin tentu kami akan bekerja lebih keras lagi. Insya Allah ya, berapa minggu yang lalu Pak Prabowo sudah bertemu dengan ribuan kiai di Jogja waktu itu. Dan insya Allah pekan depan Pak Prabowo juga akan keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur lagi. Ketemu dengan ribuan kiai dan juga bertemu banyak kiai khos yang akan Pak Prabowo bersilaturahim terus. Kami meyakini insya Allah NU tentu akan melihat bahwa Pak Prabowo selama ini dekat dengan NU dan Pak Prabowo adalah figur yang insya Allah bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Apalagi sangat menarik pidato Ketua Roisam PBNU tadi di acara di Cilangkap tadi, bagaimana beliau menyampaikan bahwa NU insya Allah terus bersama Presiden Jokowi. Oke, artinya menurut Anda ketika diasosiasikan NU dengan Pak Jokowi, hari ini Anda melihat langsung itu artinya langsung ke Pak Prabowo begitu ya? Meskipun hari ini kemudian simbolnya Mbak Yeni dengan Pak Prabowo, ada Caimin dengan Anies Baswedan begitu, Bang Andre? Ya, nanti juga saya ingin kasih bocoran sedikit ya, bahwa insya Allah dalam beberapa waktu ke depan tim pemenangan Pak Prabowo akan dibentuk dan akan banyak tokoh-tokoh sentral Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang terlibat langsung memimpin tim sukses Pak Prabowo. Jadi jelas bahwa Pak Prabowo seperti yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur, beliau adalah pemimpin ataupun orang yang paling ikhlas di Indonesia, dan itu seluruh warga Nahdliyin tahu betul bahwa orang yang paling ikhlas di Republik Indonesia itu seperti kata Gus Dur adalah Pak Prabowo, dan Gus Dur juga sudah menyampaikan bahwa insya Allah Pak Prabowo akan jadi presiden di hari tua. Insya Allah baik. Saya akan bersama-sama dengan Pak Prabowo. Apalagi Bang Andre, kami DPD Gerindra Jawa Timur itu mayoritas pengurus Gerindra di Jawa Timur adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Baik, Bang Andre, saya ke Mas Burhan kalau begitu. Bagaimana menurut Anda? Apakah kemudian dengan komposisi yang disebutkan Bang Andre tadi sudah cukup begitu? Sementara di poros lain ada kemudian simbol yang menjadi calon wakil presiden begitu, Mas Burhan? Memang kebutuhan buat Partai Gerindra khususnya untuk menyukseskan Pak Prabowo sebagai capres itu berasal dari partai yang punya brand atau representasi politik kelompok Nahdliyin. Nah, per hari ini memang masih banyak basis atau konstituen warga NU yang memilih Pak Prabowo, meskipun lebih banyak lagi yang memilih Mas Ganjar. Jadi meskipun Mas Anies sudah mendapatkan pendamping dari Ketua Umum Partai PKB, per hari ini suara dari basis warga NU yang memilih Mas Anies masih minimalis. Mungkin perlu waktu ya buat Muhaimin untuk mengaktifkan mesin politiknya, tetapi per hari ini yang dilihat adalah capresnya. Jadi Mas Anies masih berjarak dengan warga NU. Nah, tetapi bagaimanapun, Bram, masuknya Partai Demokrat itu sumber vitamin yang menyegarkan buat
Pak Prabowo, terutama setelah kehilangan partner PKB ya, yang pindah ke lain hati, ke Mas Anies. Karena bagaimanapun selisih Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo itu statistically dead head. Jadi satu suara pun menjadi sangat penting buat Pak Prabowo, terutama di putaran kedua. Oke. Karena bagaimanapun tidak ada capres yang bisa menang satu putaran. Dan kalau kita lihat per hari ini, meskipun Demokrat sudah bercerai dengan koalisi pendukung Anies, itu sebagian besar pendukungnya masih memilih Anies Baswedan, 42%. Nah, sementara yang memilih Pak Prabowo baru 32%. Ada 23% pemilih Partai Demokrat yang lari ke Ganjar. Tapi justru kalau kita membacanya secara optimis, ini peluang buat Partai Demokrat untuk membuktikan komitmennya mendukung Pak Prabowo kalau misalnya bisa membawa basis masanya memilih Pak Prabowo, apalagi komitmen Pak SBY pengen turun gunung secara langsung. Oke. Jadi Mas lagi-lagi Burhan, memang kalau ya, kemudian Anda gimana, melihat dan menganalisa begitu, kalau misalkan kita mengatakan Demokrat juga mengaku atau mengklaim kemudian mempunyai basis di Jawa Timur, apalagi kemudian Pacitan adalah tempat lahir Pak SBY, Demokrat disebut kuat di sana, apakah ini bisa menambal begitu kebutuhan soal kebutuhan NU tadi, Mas Burhan? belum cukup ya. Jadi kalau kita lihat data, Partai Demokrat tidak terlalu kuat di Jawa Timur. Nah, memang bagaimanapun Partai Demokrat mengalami kemunduran ya sejak 2014. Jadi belum terlalu kuat. Sementara Jawa Timur adalah battleground. Jadi kekalahan Pak Prabowo 2 kali di 2014 dan 2019 itu akibat kekurangan dukungan di Jawa Timur. Jadi perlu penambal suara yang lain dari basis NU. Bisa dari kedekatan dengan struktur PBNU atau tokoh-tokoh NU yang lain, misalnya Hovifah atau Mahfud MD atau Yeni Wahid atau struktur PBNU ya di bawah Rois Am, Miftahul Ahyar dan lain sebagainya. Baik, Bang Andre, artinya tambalan ini sudah disiapkankah oleh tim Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju? Tadi Mas Burhan menyebut nama Khofifah begitu, jangan-jangan akan didekati juga selain nama Yeni Wahid yang kemarin sudah bertemu? Apa yang disampaikan pengamat politik nomor 1 di Republik Indonesia yang namanya Burhanuddin Muhtadi itu sudah ada di catatan Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Jadi semua akan kita kerjakan yang disampaikan Mas Burhan tadi. Insya Allah tunggu efek kejut dan kejutan-kejutan dari Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Insya Allah saya kasih Mas sampaikan saja nanti tim sukses Pak Prabowo insya Allah pimpinannya kebanyakan kader Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh sentral Nahdlatul Ulama. Insya Allah. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, apakah hanya tim suksesnya saja atau cawapresnya juga menggunakan formula itu, Bang Andre? Dan mungkin saja cawapresnya bagian keluarga besar Nahdlatul Ulama. Tapi itu kan sekali lagi tergantung hasil musyawarah untuk mufakat dari pimpinan partai politik pengusung dan pendukung Pak Prabowo. Tapi yang ingin saya, kalau itu mungkin, ya, tapi bukan kewenangan saya, karena itu domainnya adalah domain musyawarah untuk mufakat para ketua umum. Kalau bicara potensi kira-kira mana yang lebih berat begitu, Bang? Potensinya tentu ada, tapi sekali lagi ini kewenangan musyawarah untuk mufakat ketua umum. Saya tidak bisa menyampaikan, karena itu kewenangan. Ya, potensi tentu ada. Tapi kalau tim pemenangan, insya Allah sudah ada daftar list-listnya yang saya ketahui bahwa banyak tokoh-tokoh sentral Nahdlatul Ulama, ya, keluarga besar NU yang akan bergabung dalam tim pemenangan Pak Prabowo Subianto. Yang bisa disampaikan bahwa tokoh-tokoh itu surveinya bahkan lebih tinggi dari tokoh-tokoh NU yang ada muncul di kandidat cawapres sekarang. Berarti bukan tokoh NU begitu ya? Kalau Anda mengatakan bisa jadi lebih tinggi begitu ya? Pak Mas Burhan ini punya survei. Punya survei tokoh mana yang menonjol di Jawa Timur. Nah, insya Allah salah satu pimpinan tim suksesnya adalah tokoh yang surveinya sangat menonjol di Jawa Timur. Baik. Terakhir saya ke Mas Burhan kalau begitu. Artinya mana yang lebih mungkin? Jadi kami benar-benar serius. Jadi ini menunjukkan kami betul-betul serius menggarap NU dan juga Jawa Timur. Karena kami tidak ingin mengulangi
kekalahan di 2014 dan 2019. Tentu kita fokus Baik. bagaimana keluarga besar Nahdlatul Ulama bisa mendukung Pak Prabowo. Oke, Bang Andre, saya ke Mas Burhan terakhir, Mas. Artinya kalau Anda katakan tadi harus menambal begitu, ini harusnya cukup di tataran tim pemenangan atau cawapresnya juga harus dari NU begitu, Mas Burhan? Ya semakin banyak irisan, semakin bagus. Dan sebenarnya NU kan tidak pernah monolitik ya. Jadi kalau kita lihat basis NU yang memilih PKB itu kan tidak dominan. Yang paling banyak orang yang merasa dekat dengan NU itu pilihannya ke PD Perjuangan dan Gerindra. Baru ke PKB. Oke. Jadi warga NU yang memilih PKB itu sebenarnya tidak mayoritas. Nah, saat yang sama juga ada PR terkait dengan split vote. Ya. Jadi basis pilihannya bisa PKB, tapi soal capres-cawapres bisa capres yang lain. Jadi yang paling menentukan memang adalah pendekatan personality ya, ketokohan. Baik Pak Prabowo, Anies Baswedan, maupun Ganjar Pranowo. Oke. Dan jangan lupa ya, meskipun basis PKB 9,6% 2019, itu yang memilih Caimin cuma 1%. Jadi memang banyak PR buat PKB untuk bisa membawa basis, jangankan basis NU, basis PKB untuk memilih Mas Anies, itu bukan hal yang mudah. Oke, Nah baik. di situ jadi peluang tuh buat Pak Prabowo atau Ganjar. Karena bagaimanapun warga NU tadi itu terasosiasi dengan banyak kanal. Bukan hanya kanal politik bernama PKB, tapi struktur PBNU. Apalagi Karena PBNU itu pernah adalah jadian 1 pesantren tahun besar. begitu ya, Bang? Mas? Iya, jadi per hari ini basis PKB lebih banyak yang memilih Pak Prabowo tuh. Survei SMRC, indikator menunjukkan hal itu. Jadi memang masih, meskipun lagi-lagi capres-cawapresnya sudah bergandengan dengan Mas Anies, tetapi tidak mudah membawa basis masanya untuk mengikuti ya garis instruksi atau keputusan elit. Karena itu banyak variabel tuh. Baik, oke, kita tunggu seperti apa. Apakah kemudian nama NU hanya di tataran tim sukses saja atau kemudian cawapresnya juga? Kami tunggu, Bang Andre. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak-Bapak sekalian, Mas Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra telah bergabung sama kami. Sehat selalu. Selamat malam.